Halo semuanya, perkenalin nama aku Rahmat Rahman Pasaribu. Aku kuliah di Politeknik LPP Yogyakarta jurusan D3 Akuntansi. Nah, dosen pengampu saya yaitu Ibu Sri Purwati. Di sini saya akan menjelaskan tentang topik penjelasan tentang analisis transaksi. Analisis transaksi. Analisis ini merupakan tahap pertama dari siklus akuntansi, di mana mempelajari tentang transaksi dan menentukan pengaruhnya terhadap elemen-elemen laporan keuangan. Hasil dari analisis transaksi dicetak dalam buku jurnal, kemudian diposting ke dalam buku besar. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan. Sebelumnya saya mengambil bahan ini dari proses pembelajaran yang telah diajarkan oleh Bu Pur. Nah, rekening buku besar itu terbagi menjadi dua, yaitu rekening real dan rekening nominal. Di mana rekening real terbagi menjadi tiga, yaitu rekening aset, rekening liabilitas, dan rekening ekuitas. Sedangkan rekening nominal itu terbagi menjadi dua, yaitu rekening penghasilan dan rekening biaya. Nah, selanjutnya kita bahas tentang analisis transaksi. Nah, contohnya di sini jenis rekeningnya itu aset. Nah, jika aset bertambah, maka bertambah itu akan didebit. Dan jika aset itu berkurang atau terdapat pengurangan, itu berkurangnya di kredit. Saldo pada umumnya itu kalau jenis rekening aset itu di debit. Nah, selanjutnya liabilitas. Liabilitas itu bertambah di kredit, sedangkan berkurang di debit. Bisa dibilang ini kebalikannya dari aset. Kalau saldo umumnya liabilitas itu di kredit. Begitu seterusnya sampai ke bawah ya teman-teman, saya harap mengerti. Nah, selanjutnya persamaan akuntansi itu ada tiga ya teman-teman, yaitu aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas, 2. Liabilitas sama dengan aset dikurang ekuitas, 3. Ekuitas sama dengan aset dikurang liabilitas. Saya harap kalian semua mengerti ya teman-teman atas apa yang saya paparkan. Rekening-rekening aset atau aktiva, di mana jika aktivanya bertambah itu di debit dan jika aktivanya berkurang itu di kredit. 2. Rekening liabilitas, di mana jika berkurang posisi di debit dan jika bertambah posisi di kredit. Ketiga, rekening ekuitas, di mana jika bertambah di kredit dan jika berkurang di debit. Itulah sedikit penjelasan tentang posisi keuangan neraca. Baiklah, kita lanjut ke rekening ekuitas. Nah, seperti yang kita tahu, ekuitas itu kan modal ya. Kan modal bertambah itu ditaruh di sisi kredit, sedangkan kalau berkurang itu di sisi debit. Nah, di ekuitas sendiri itu ada beberapa akun seperti pendapatan, expense, pengeluaran, dividen, prive, dan lain-lain. Seperti itu kurang lebih teman-teman. Baik, kita masuk ke contoh. Contohnya itu di nomor 4, pembayaran utang dagang. Di situ tertera dibayar sebagian utang kepada kreditur sebesar 2 juta. Nah, lanjut ke analisisnya itu di tanggal 4, keterangannya itu utang usaha. Karena apa? Karena kita utang kepada kreditur. Nah, selanjutnya utang usaha dimasukkan ke debit, nominalnya itu 2 juta. Setelah itu di bawahnya dimasukkan kas, nominalnya 2 juta di kredit. Karena kita membayar utang, jadi kasnya kita berkurang, sehingga kas berkurang di kredit teman-teman. Seperti itu kurang lebih. Nah, untuk contoh selanjutnya kita ambil di nomor 6, pembayaran beban, di mana di situ tertera dibayar beban gaji pegawai sebesar Rp2.750.000. Nah, langsung aja ke analisis transaksinya. Oke, kita lanjut. Nah, kita masukkan di tanggal 6 dan keterangannya beban gaji. Karena di sini kita membayar beban gaji pegawai, jadi beban gaji itu masuk di nominal 2.750.000 di debit. Nah, selanjutnya di bawahnya itu kas, kita masukkan kredit sebesar 2.750.000. Karena apa di kredit? Karena kasnya kita berkurang untuk membayar gaji para pegawai. Baiklah, segitu saja penjelasan dari saya. Kesimpulannya, semua transaksi itu perlu dianalisa biar tidak ada kesalahan dalam proses transaksi atau pembukuan. Oleh karena itu, kita harus lebih teliti dalam memasukkan atau memposisikan akun-akun di posisi debit atau kredit, sehingga tidak ada terjadinya kesalahan dalam analisa transaksi tersebut. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau saya paparkan tentang analisis transaksi.
kurang dan lebih saya mohon maaf jika ada penjelasan saya yang kurang dimengerti, mohon dimaklumi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang udah nonton, dan terima kasih kepada Ibu Pur, karena tugas Ibu Pur ini atau ujian Ibu Pur ini saya lebih tahu banyak tentang cara mengedit video, terutama video animasi. Saya ucapkan terima kasih.